Dari saya mulai nih ya. Nanti yang berapa? 1, 2, 3 gitu. Belum. Oke. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Para mahasiswa yang dimuliakan Allah, hari ini insyaallah kita akan mempelajari metode yang pertama dalam takhrij hadis, yaitu metode takhrij melalui atau dengan cara mengetahui sahabat yang meriwayatkan hadis. Jadi sebagaimana kita telah pelajari bahwa takhrij ini adalah salah satu metode yang dibuat oleh para ulama. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah para fuqaha. Awalnya demikian, para fuqaha yang mereka interaksi dengan fikih, dan tentunya dalam berfikih pasti mereka akan berdalil dengan hadis. Namun mereka kesulitan untuk mencari hadis tersebut riwayat siapa. Karena tentunya para fuqaha spesialisasinya berbeda dengan para ulama hadis. Kalau ulama hadis, karena mereka menghafal hadis baik matanya maupun sanadnya, mudah bagi mereka untuk bisa mengetahui satu hadis itu riwayat siapa, karena mereka hafal. Kayak Imam Bukhari. Imam Bukhari tidak butuh ilmu takhrij, karena sekelas Imam Bukhari ketika mendengar hadis, beliau langsung tahu hadis ini riwayat siapa, sanadnya ada berapa, dari siapa ke siapa ke siapa sampai kepada Rasulullah. Imam Muslim juga demikian. Berbeda keadaannya dengan para fuqaha, apalagi kita orang awam. Kalau kita nemu hadis kan kita nggak tahu riwayat siapa, gitu ya. Para fuqaha punya kepentingan dalam menuliskan kitab-kitab fikih mereka untuk mereka mengetahui hadis tersebut riwayat siapa. Maka para ulama hadis membuatkan cara untuk mentakhrij hadis. Jadi cara yang kita pelajari ini cara yang manual, sebelum adanya search engine seperti zaman sekarang. Kalau sekarang dari takhrij gampang aja, masuk aplikasi takhrij, tuliskan matan hadisnya, nanti keluar hadis ini riwayat siapa. Atau masuk aja di Google, tulis takhrij hadis, misalkan takhrij hadis Bunyal Islam ala khamsin, nanti akan keluar situs-situs yang menjelaskan takhrij hadis tersebut. Itu setelah adanya search engine. Tapi dulu belum ada search engine. Maka para ulama membuat kaidah-kaidah untuk memudahkan takhrij hadis. Nah, takhrij yang kita pelajari ini takhrij cara yang pertama, yaitu takhrij dengan cara mengetahui sahabat yang meriwayatkan. Dengan cara mengetahui sahabat yang meriwayatkan. Artinya metode ini, metode takhrij yang pertama ini, kapan bisa kita gunakan? Ketika hadis yang ada di hadapan kita yang ingin kita ketahui riwayat siapa, itu disebutkan nama sahabatnya di situ, gitu ya. Misalkan antum lagi baca buku fikih, lalu disebutkan di dalam buku tersebut hadis, sebelum matan disebutkan nama sahabatnya, ya kan? Misalkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa begitu. Disebutkan nama sahabatnya, gitu ya. Berarti bisa kita gunakan metode ini. Atau misalkan antum lagi jalan-jalan ke Saudi umroh, biasanya amin ya. Biasanya di jalan-jalan Saudi itu ada pelang-pelang isinya hadis. Biasanya disebutkan nama sahabatnya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan ada nama sahabatnya Ibnu Umar. Atau antum kapanpun antum mendapatkan hadis disebutkan nama sahabatnya, maka kita bisa menggunakan metode yang pertama ini untuk kita mengetahui hadis itu riwayat siapa. Rujukannya ada banyak, ada 3 jenis rujukan, 3 jenis kitab yang bisa kita jadikan rujukan. Yang pertama kitab Al-Masani. Yang pertama
adalah al-masanid. Yang kedua adalah al-ma'ajim. Yang ketiga adalah al-aqraf. Jadi al-masanid, musnad-musnad ada banyak. Ada musnad Imam Ahmad bin Hanbal, ada musnad Abi Ya'la al-Musili, ada musnad Abi Dawud al-Tayalisi. Al-ma'ajim ada 3 yang terkenal. Ada al-mu'jam al-kabir dari Imam al-Tabrani, al-mu'jam al-awsat dari Imam al-Tabrani, dan al-mu'jam al-saghir dari Imam al-Tabrani. Tapi yang bisa jadi rujukan untuk metode ini cuma al-mu'jam al-kabir saja. Lalu kitubul aqraf. Pertanyaannya, kenapa 3 kitab ini, 3 jenis kitab ini bisa dijadikan rujukan? Karena 3 jenis kitab ini ya, menyusun hadis-hadis di dalamnya berdasarkan sahabat yang meriwayatkan. Gitu ya, berdasarkan apa? Sahabat yang meriwayatkan. Berbeda dengan Sahih Bukhari. Kalau Sahih Bukhari disusun berdasarkan tema, ya kan? Hadis dengan tema tertentu dijadikan satu bab, dengan tema yang lain dijadikan satu bab. Kalau kitab ini hadis-hadis di dalamnya disusun berdasarkan sahabat yang meriwayatkan. Jadi kalau kita pergi ke Musnad Imam Ahmad misalkan, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, kita pergi ke sana, maka yang akan kita dapatkan yang pertama tulisannya Musnadu Abi Bakar. Jadi hadis-hadis riwayat Abu Bakar. Di bawahnya temanya apapun nggak ngaruh gitu, nggak masalah. Pokoknya disusun berdasarkan sahabat yang meriwayatkan. Makanya bisa dijadikan rujukan. Kita lihat ini jilid 1 dari kitab Tuhfatul Asyraf fi Ma'rifatil Atraf. Al-Mujallad al-awwal Abyad sampai Aiman. Jadi sahabat yang namanya Al-Abyad sampai Aiman dimulai dimulai dari sahabat yang dimulai dari huruf alif ya. Nah, sebelumnya yang ingin saya fokuskan pada pertemuan kali ini adalah bagaimana cara mencari hadis melalui kutubul atraf. Jadi pembahasan ini nanti kita simpan untuk pertemuan berikutnya yang akan kita bahas takhrij melalui kutubul atraf. Ya. Apa sih kutubul atraf? Kutubul atraf adalah satu kitab hadis, satu kitab indeks hadis lebih tepatnya. Indeks hadis yang memuat hadis-hadis yang ada dalam kutub as-sittah. Jadi bahasa gampangnya indeks kutub as-sittah. Tahu kutub as-sittah ya? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Itu dibuat indeksnya oleh siapa? Oleh yang namanya Al-Hafidz Al-Mutqin Jamaluddin Abdul Hajjaj Yusuf Al-Mizzi, atau yang dikenal dengan Al-Imam Al-Mizzi yang wafat tahun 742 Hijriah. Jadi beliau membuat indeks hadis-hadis yang ada dalam kutub as-sittah. Beliau susun berdasarkan sahabat yang meriwayatkannya. Itu ada 13 jilid ya. Ini jilid yang pertama. Jilid yang pertama, maka kita lihat di sini dimulai dari sahabat yang namanya Abyad atau Ubayd. Abyad atau Ubayd sampai Aiman. Nah, kita lihat ini contoh saja sampai halaman 100. Halaman dimulai kalau salah halaman 105. Harful alif, sahabat yang dimulai dari alif. Musnad min musnad Abyad bin Hammal al-Himyari al-Ma'ribi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Berarti hadis-hadis riwayat sahabat ini. Sahabat Abyad, ya. Dal ta sin qaf. Berarti hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Gitu ya. Ini rumusnya, ini kodenya. Nanti kita akan belajar lebih detail kodenya ya. Dan itu Abu Dawud, Tirmidzi, Sin, Nasa'i, Qaf, Ibnu Majah. Bunyi hadisnya annahu wafada ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fastaqta'ahu al-milha alladhi bi-Ma'rib. Dia datang sebagai utusan kepada Nabi lalu minta qit'ah, minta wewenang ya untuk bisa mengurus garam yang ada di Ma'rib. Yang ada di Ma'rib itu kota di Yaman. Jadi kitab ini jadi indeks. Jadi kalau kita menemukan hadis ini ya di buku manapun kita langsung tahu hadis ini riwayat Abu Dawud, riwayat Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Detailnya Abu Dawud di dalam Kitabul Kharaj, di dalam Sunan Abi Dawud nomor hadis sekian. Ya kan? Jadi ini indeks ya. Nah, ini
contoh ya. Lebih ringkasnya lagi kalau kita langsung merujuk ke jilid 13 dari Tuhfatul Asyraf. Ini jilid 13 nih. Jilid 13. Jilid 13 itu indeks hadis tapi dimulai dari matanya. Dan matanya disusun berdasarkan huruf mu'jam. Makanya dimulai dari hadis yang hurufnya alif. Ya. Nah, sehingga jilid 13 ini bisa menjadi pegangan kita. Misalkan antum mau mencari hadis tentang apa? Hadis yang populer misalkan ini contohnya, hadis abghadul halal ila Allah talaq. Pernah dengar hadis itu? Halal yang paling Allah benci adalah talak, ya, perceraian. Sering kita dengar kan? Hadis ini riwayat siapa sih? Kita ingin tahu. Maka kita bisa lihat hadis ini riwayat sahabat ada dua nih, ya. 1, 2 tuh. Ya kan? Hadis yang pertama diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar sahabatnya, oke? Ada di jilid 5 nomor hadis 7411. Kita pergi ke jilid 5. Ya kan? Cari hadis nomor 7000 berapa tadi? 7411. 7411. Ini dia. Coba kita lihat nih. Abghadul halal ila Allahi at-talaq. Kelihatan ya? Abghadul halal ila Allahi at-talaq. Coba saya besarkan dulu. Abghadul halal ila Allahi at-talaq. Riwayat siapa hadis ini? Dal-Qaf. Berarti riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ibnu Majah, Qaf, kenapa Qaf? Filosofinya apa? Kalau Abu Dawud kan ada dalnya. Abu Dawud ada dalnya. Kalau Ibnu Majah kan enggak ada qafnya. Filosofinya apa kok? Kodenya dia qaf karena Ibnu Majah Al-Qazwini. Maka dia qaf. Ya. Jadi kita tahu, abghadul halal ila Allah talaq itu riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Abu Dawud dalam apa? Dalam sunannya dalam kitab Talaq nomor hadis 2178. Ini sanadnya dari Katsir bin Ubaid, dari Muhammad bin Khalid, ya kan, dari Mu'arrif bin Wasil dan seterusnya. Ibnu Majah meriwayatkannya dalam apa? Dalam fihi, dalam sunan Ibnu Majah dalam kitab Talaq, dalam kitab yang sama nomor 2018. Gitu ya. Jadi kitab Tuhfatul Asyraf ini jilid 13-nya itu merupakan indeks untuk hadis-hadis yang ada dalam Kutubus Sittah. Oke? Nah, Kutubus Sittah ini bisa menjadi pegangan kita. Antum ketemu hadis apa, asal tahu matan awalnya seperti apa, antum bisa cari dari jilid 13 ini. Nanti tinggal pergi ke jilid yang disebutkan di sini, gitu ya. Misalkan tadi huruf alif. Sekarang misalkan huruf apa? Ini huruf alif banyak sekali ya. Tuh, ini berapa halaman? Indeks semua. Jadi bayangkan bagaimana Imam Mizzi buat ini, ya kan? Itu dari hafalan. Jadi bukan kayak kita buatnya kayak gimana gitu ya. Jadi para ulama hadis itu kebanyakan buat dari hafalan. Makanya Imam Ibnu Hajar buat Syarah Sahih Bukhari dari hafalannya. Fathul Bari itu, lalu Imam Muslim buat Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj juga dari hafalannya, hafal Sahih Muslim. Dan ini kitab-kitab yang lain juga. Ini misalkan satu contoh lagi ya. Nih, ma shallaitu khalfa imamin qattu akhaffa. Saya tidak pernah sholat di belakang imam yang lebih ringan sholatnya dibanding sholat Rasulullah. Oke? Ini hadis riwayat Anas bin Malik. Ada di jilid 1 nomor hadis 900 berapa ini? 8. Kita berarti tugas kita adalah pergi ke jilid 1. Ini jilid 1. Kita cari hadis nomor 900 berapa ini? 908. Kita cari hadis 908. 908 ya. Orang jauh. Ini 104, 5, 6, 7, 8. Coba ini. Ma shallaitu khalfa imamin qattu akhaffu wa la atamma minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah sholat di belakang imam sama sekali yang lebih ringan sholatnya dan lebih sempurna sholatnya daripada Nabi. Jadi Nabi kalau sholat jadi imam sholatnya ringan tapi sempurna. Wa in kana la yasma'u buka as-sabi, kalau beliau mendengar suara tangisan bayi maka beliau akan mempercepat sholatnya
supaya tidak memberatkan hati ibunya. Lihat kodenya apa? Kha dan mim. Berarti hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan dalam Kitabus Shalah. Ya kan? Jilid 1 halaman 101 nomor 708 dari Khalid bin Makhlad dari Sulaiman bin Bilal. Imam Muslim fihi dalam Kitabus Shalah juga. Nah, di sana. Nah, cuman yang perlu digarisbawahi, ini terakhir penutup. Yang perlu digarisbawahi, nanti antum bisa praktek ya, jilid 13. Antum ini kitab ini sangat membantu. Jadi kita bisa tahu hadis itu riwayat siapa dengan hanya merujuk kepada jilid 13. Tinggal antum cari di jilid yang disebutkan di jilid 13 itu. Tapi ingat, ini baru indeks kutubus sittah. Artinya kalau tidak disebutkan di jilid 13 ini, ya kan? Berarti hadis itu bukan riwayat kutubus sittah. Kita bisa merujuk kepada kitab indeks yang lain seperti Ithaful Maharah yang merupakan indeks kutub 10 selain dari kutubus sittah. Jadi dengan merujuk kepada kitab Tuhfatul Ashraf ini dan kitab Ithaful Maharah, kita sudah merujuk kepada 16 kitab. Jadi ini seperti search engine manual. Cuma namanya kutubul atraf, namanya atraf itu kan jamak dari torof. Torof artinya potongan hadis. Jadi yang disebutkan ini hanya potongan hadisnya. Kalau kita mau tahu lengkap lengkap matanya, berarti kita tinggal merujuk kepada Sahih Bukhari. Kita cari Kitabus Shalah nomor hadis 708, baru kita dapat matanya secara lengkap. Kita mau tahu lengkap redaksi lengkapnya di Sahih Muslim, kita tinggal merujuk kepada Kitabus Shalah nomor hadis 428 atau 190, kita tahu. Hanya nomor-nomor ini terkadang berbeda dengan cetakan yang sekarang. Tapi kan kita tahu paling enggak ini riwayat Imam Bukhari dalam Kitabus Shalah, dalam Sahih Bukhari di dalam kitab As-Shalah. Riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim dalam kitab As-Shalah. Nanti insya Allah bisa praktek ya. Jadi 13 ya. Kalau kelas yang lain sudah banyak yang praktek dan mereka merasa sangat terbantu. Oh begitu ya, cara mencari hadis ternyata mudah karena sudah ada kitab indeksnya. Jadi ini cara manual sebelum ada yang Google. Makanya dua kitab ini tuh kitab yang sangat berharga. Yang kebetulan yang baru ada presentasikan hari ini baru kitab Tuhfatul Ashraf, baru kitab Ithaful Maharah, satu lagi. Dan kalau indeks 10 kitab hadis selain dari kutubus sittah. Gitu ya. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.